orang. Lihat kamu nih kelakuannya nih, pakai anting di jempol kaki. Kamu apa-apaan kayak begitu? Kamu mau latihan nginjek keset pintu neraka kayak begitu? Dan nurut banget dibilang suami ya. Astagfirullahaladzim. Nih mandi nanti nyiapin anduk, siapin parfum, ya. Lagian kalau mau mandi, kamu sebelumnya baca doa dulu. Nanti kamu mandi nih sore, baca doa mandiin mayat. Iya. Biar langsung sekalian dikafanin, beres kamu. Masih lama-lama aku begini. Iya nih ya, orang kalau masang tato juga pakai seni. Ada yang tato naga, ada yang tato elang. Ini kamu bikin tato di perut, barcode rekening. Kamu selera debus. Kamu ngeselin lama-lama kalau kayak begitu ya. Ya aku lama-lama nih kesel-kesel punya pacar kayak kamu nih. Aku kiloin tukerin kulkas mau. Nyusahin sih. Tapi kalau Mbak nyari yang bikin bahagia setiap hari kan orangnya udah di samping Mbak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video prank taksi online. Salawat. Baca kurang turun. Yang kalian tunggu-tunggu setiap minggunya. Alhamdulillah hari ini udah bisa upload lagi. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel yang mudah-mudahan penuh manfaat dan keberkahan. Amin. Karena berkahnya salawat pada Rasulullah SAW. Kemarin ada yang nanya ke aku, Mas Aldi, gimana caranya kita ini yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat tapi pengen tobat gitu ya, tapi kita sering kejebak lagi dalam maksiat. Masya Allah, ada satu kutipan Habib Munzir bilang, jangan malu bertobat karena masih sering berbuat dosa, tapi teruslah bertobat hingga malu berbuat dosa. Artinya apa? Al Habib Umar kemarin ada yang nanya, bahkan itu seorang LGBT teman-teman, ditanya kepada Habib Umar, ya Habib, gimana cara kita mau taubat nih? Gimana pandangan Allah ke kita? Kata Habib Umar, kalian kalau masih berbuat dosa, jangan pernah memutuskan hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Walaupun kita ini masih sadar bahwa kita itu banyak maksiat, jangan pernah meninggalkan hal-hal yang punya kemungkinan kita itu untuk beribadah kepada Allah, seperti sholat, seperti puasa Ramadan, seperti bakti kepada orang tua, seperti bersedekah. Jangan putuskan amalan-amalan tersebut. Sebisa kita lakukan itu, tetap terjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi dari amalan yang sedikit tadi, dari hubungan yang sedikit itu kepada Allah, nanti Allah akan meraih tangan kita untuk menuju ke jalan taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita merasa masih banyak dosa, nggak apa-apa, kita ini punya banyak dosa, itu manusiawi, memang manusia tempatnya dosa. Tapi jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti Allah akan kasih kita cahaya taufik di dalam hatinya, cahaya hidayah yang akan merubah kita menjadi orang yang bertobat. Gitu mungkin yang bisa aku sampaikan. Kita, oh ya, buat teman-teman yang mau punya kaos dakwah kayak aku nih, ayo ngaji. Ajib ya, sama topi trompa kayak gini ya, atau oh banyak deh, ada baju koko, sarung, sejadah, topi, peci, parfum, gelang kaukah, tasbih kaukah, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung hubungi WA yang ada di bawah sini, namanya Gus Aldi Store, atau ada di Shopee juga. Oke. Nah buat teman-teman yang pengen ngundang, cek jus. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Bentar lagi kita akan tunggu targetnya datang. Mudah-mudahan targetnya cantik, baik, dan enak diajak ngobrol. Cek jus. A few moments later. Nah ini orangnya udah datang guys, kita jemput aja. Mbak Kania, iya silakan Mbak. Beresin dulu. Astagfirullahaladzim, ini kursinya lagi rusak Mbak, jadi aku tutup gini tadi ketiban anak singa. Mbak, depan dulu apa ya? Maaf nih Mbak. Sini. Ayo, silakan Mbak.
Tuh penumpang aku kayaknya orang sirkus tadi, bawa anak singa deh, jadi di garuk gitu. Ini sama di taksi online aku biasanya aku tuh ngajak penumpang aku buat baca doa dulu kalau mau jalan. Nanti ikutin aku baca doa. Banyak muslim kan? Muslim. Soalnya pakai kerudung ya. Kasih. Aku muslim nggak pakai kerudung. Ikutin Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha Wa mursaha. inna rabbi Inna Rabbi laghafurur rahim. Laghafurur Rahim. Subhanalladzi Subhanalazi. sakhkhara lana Sahorolana. hadza Hadza. wa ma kunna Wa ma kunna. lahu muqrinin Lahu muqrinin. wa inna Wa inna. ila rabbina Ila Rabbina. lamunqalibun. Lamun kalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan lancar Amin. sampai kakek nenek. Oh iya, sama pasang seatbelt Mbak. Pasang seatbelt. Mana ini ya? Bisa. Mana sih? Ya, biar perjalanannya selamat, lancar Mbak ya. Bismillah. Oke. Mbak, udah apa? Udah rapih gini siang-siang mau kemana Mbak? Mau ke rumah teman. Ah, rumah teman. Beneran temen? Beneran? Temen kan? Bukan pacar bukan? Bukan. Takutnya kan ada yang biasa temen-temen tapi deket, temen tapi menikahi gitu kan. Aku udah sedih aja tadi soalnya. Soalnya mau deketin takutnya udah ada yang punya. Aku mau nanya nih Mbak siapa namanya tadi? Kania. Mbak Kania, kalau cewek itu biasanya nyari cowok yang kayak gimana sih Mbak? Kalau aku sih nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau aku sendiri aku lebih pengen cowok yang bertanggung jawab aja sih, karena harta itu bisa kita cari bareng-bareng. Wih, ini jawabannya dahsyat loh. Iya bener kayak gitu ya. Banyak kan cowok cewek-cewek di sana ya yang pernah aku deketin. Mereka mikirinnya pasti tampang, terus harta duluan. Jarang loh yang ada pemikiran tanggung jawab dulu gitu. Padahal kan kalau cowoknya tanggung jawab, harta bisa ngikutin ya Mbak ya. Kalau misalnya kayak Mbak Kania nih nyari cowok yang ganteng, kalau dia udah tua kan jadi jelek. Nyari yang kaya juga bisa aja dia jatuh miskin gitu. Tapi kalau Mbak nyari yang bikin bahagia setiap hari kan orangnya udah di samping Mbak ya. Tapi kalau Mbak nyari yang bikin bahagia setiap hari kan orangnya udah di samping Mbak ya. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oh my god. Mbak Kania, aku mau nanya juga nih, kalau manusia itu bisa ngerasa puas nggak sih kalau menurut Mbak Kania? Kayaknya enggak deh. Kayak enggak ya. Jadi Mbak ngerasa kurang mulu gitu ya. Punya 1 juta, pengennya 10 juta gitu. Kalau Mbak Kania sendiri, misalkan dalam hidup pernah nggak sih ngerasa, waduh gue kekurangan ya? Sering sih. Wah, sering. Karena kan kita tuh punya target ya. Target. Jadi kalau misalkan target kita belum tercapai, ya pasti harus dikejar terus. Kalau udah, kita harus punya target lain gitu. Tapi emang kalau orang yang selalu ngerasa kurang tuh biasanya cepet maju Mbak. Ya kan ada semangat buat ngejar terus gitu ya. Tapi aku dari tadi ngelihat kalau Mbak Kania kok kayaknya nggak ada kurangnya deh. Tapi aku dari tadi ngelihat Mbak Kania kok kayaknya nggak ada kurangnya deh. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Kania, aku minta izin mau ngangkat telepon sebentar ya? Iya boleh. Ini ada pacar aku mau nelfon. Biasanya kalau baru jadian gini masih angkat-angkat Mbak. Mbak jangan kangen ya? Penumpang aku pada kangen Mbak. Tinggal telepon sebentar mereka. Aku rindu sama sopir gitu. Mbak dia bilang aku candu banget sama kamu Mbak, candu kata dia gitu. Mbak jangan candu ya. Aku telepon ya enggak ya? Bentar ya Mbak ya. Halo, assalamualaikum. Sayang, aduh, kamu lagi di mana? Lagi di kamar. Nah, gitu dong, jangan keluar rumah terus. Kamu udah mandi belum? Belum mandi? Ya Allah, sayang. Mandi yang bener. Iya, kamu tahu sendiri, pas kemarin aku ngajak kamu kondangan, hayo. Aku ajak kamu kondangan, gigi kamu masih ada cabenya. Gimana sih, sikat gigi yang bersih, mandi yang bener ya?
Itu jangan sampai bau mulut kamu kayak air ketuban naga. Pahit ya. Astagfirullah. Iya. Kamu tuh jangan balas mandi ya. Iya. Nih kemarin aku pas mau nyisirin rambut kamu, ya Allah kamu tuh cakep-cakep yang begitu aku sisir keras sampai aku gerinda rambut. Aduh sayang, ini kamu nih manusia apa sesajen tumbal? Begini amat punya pacar ya Allah. Yaudah, pokoknya nanti sore kamu jangan lupa keramas ya. Kamu coba ke Indomaret, kamu beli sampo 1 galon. Iya, biar bersih kepala kamu. Kalau rambut udah keras kayak begitu ya, kagak cukup kalau cuma 1 botol. Nanti kalau kagak cukup juga, nanti kamu pas keramas dibantuin sama mobil pemadam kebakaran. Diset kepala kamu, biar hilang, copot sekalian tuh pala. Nyusahin banget sih habisnya. Astagfirullah. Terus yang kamu tuh ya, jangan pernah masang-masang tato di badan kamu. Kemarin aku lihat ada tato di wajah kamu, tato nyamuk. Nggak enak aku ngeliatnya. Kamu tuh nggak boleh pasang-pasang tato. Di dalam agama tuh dilarang yang. Iya, haram hukumnya masang-masang tato. Kamu udah dikasih badan yang mulus, yang bersih. Kamu coret-coret, merusak ciptaan Tuhan, nggak boleh yang kayak gitu. Iya, lagian nih ya, orang kalau masang tato juga pakai seni. Ada yang tato naga, ada yang tato elang. Ini kamu bikin tato di perut, barcode rekening. Kamu selera debus. Kamu ngeselin lama-lama kalau kayak begitu ya. Ya aku lama-lama nih kesel-kesel punya pacar kayak kamu nih. Aku kiloin tukerin kulkas mau. Nyusahin sih. Oh. Lagian kamu nanti mandi jangan buru-buru loh ya. Ini biasanya mandi semenit kelar. Gimana mau bersih kamu? Nih mandi nanti nyiapin anduk, siapin parfum, ya. Lagian kalau mau mandi, kamu sebelumnya baca doa dulu. Nanti kamu mandi nih sore, baca doa mandiin mayat. Iya. Biar langsung sekalian dikafanin, beres kamu. Kamu masih lama-lama aku begini. Lagian sayang, aku tuh pengen nantinya punya istri tuh yang solehah, yang tutur katanya lembut, yang orangnya pinter nutup aurat, yang nggak pernah ngebangkang sama aku. Aku pengennya kayak gitu. Jadi nanti rumah tangga kita itu sakinah, mawadah, warohmah, warohmah dan lain sebagainya ya. Nggak kayak sekarang. Lihat kamu nih kelakuannya nih, pakai anting di jempol kaki. Kamu apa-apaan kayak begitu? Kamu mau latihan nginjek keset pintu neraka kayak begitu? Dan nurut banget dibilangin suami ya. Astagfirullahaladzim. Ada orang begitu. Pokoknya mulai besok, kamu kalau keluar rumah harus selalu nutup aurat. Harus pakai kerudungan. Iya, pakai kerudung yang bener, nutup aurat. Jangan kayak sekarang nih. Kamu keluar nggak pakai kerudung. Aduh, nanti kalau aku jadi suami kamu, aku kena dosanya yang. Iya, kamu keluar sekarang cuma pakai daster doang, rambut gak ditutup, nggak dipakein kerudung. Kamu manusia apa kuntilanak magang? Coba. Ngeselin banget sih. Ini lama-lama kalau besok masih kagak nutup aurat juga, kamu bakal aku bungkus pakai kantong jenazah kuning-kuning. Nah, kamu kayak gitu. Manusianya. Iti, halah. Jangan lupa, kuku tangan kamu juga potongin tuh, kiri kanan. Iya. Jangan kayak sekarang nih, mending kalau kuku kamu bagus. Kuku-kuku artis bagus dipelihara pada bersih-bersih. Kuku kamu udah kayak ampas kopi. Iya, didekil kayak begitu ya. Mau cebok juga susah, kuku panjang. Robek loh. Mau itu pantat diperban. Gak lucu, gak bagus. Cuman banget. Yaudah sayang, besok aku jemput kamu ya. Kita jalan-jalan nih malam mingguan. Udah lama kita kagak jalan-jalan nih. Nanti aku mau ngajak kamu nih ke resto yang deket itu loh, makam keramat. Iya, biar wangi, bunga-bunga kuburan gitu. Itu ada menu istimewa loh. Menu baru. Menu barunya tuh kornet buaya sama sarden laler. Nanti kamu cobain biar awet muda katanya sih gitu. Baik. Ya udah ya, aku mau lanjut perjalanan dulu ya. Iya, ini masih biasa taksi online aku. Ya, bilangin, salam ke mama kamu. Bilangin mama kalau softtek bekas jangan dijemur. Takut ada yang nyuri, nggak enak. Iya udah. Ayo, dadah sayang. Assalamualaikum. Aduh, punya pacar begini amat mbak. Pusing saya mbak.
Susah banget dibilanginnya pacar saya. Pengen saya kiloin aja tuker sama kulkas bekas. Ngeselin banget. Bener. Mbak, kalau pacar Mbak kayak begitu nggak? Susah banget bilanginnya. Masa perempuan mau masang tato, Mbak? Tato barcode. Itu biar disawer apa gimana sih, nggak ngerti. Balik mana sih? Mbak, kalau di taksi online saya nih, biasanya saya tuh ngehibur penumpang-penumpang saya dengan nyanyi 1-2 lagu, Mbak. Jadi tuh saya tuh sebenarnya kan kata teman-teman nih suara saya bagus. Soalnya dulu tuh saya pernah ikut lomba tarik tambang duda anak satu, Mbak. Itu lomba bikin suara bagus, makanya saya nyanyi apaan aja biasanya bagus. Saya nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Ini nggak masuk gigi coba. Nggak apa-apa, Mbak? Boleh ya? 1-2 lagu nggak apa-apa nih. Mbak dengerin aja, Mbak. Biasanya yang udah kesurupan pada. Nggak apa ya? Ini ya. Nikmati aja, Mbak, sambil perjalanan nih. Baru masuk tol kita nih. No! Ini tuh lagu kenangan aku dulu sama mantan aku. Iya, jadi aku pernah ditinggal nikah, Mbak. Dia nikah sama jin. Nyanyi dulu. Kupejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Kayak hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolong diriku. Mbak, Mbak, nyanyi. Suara pakai uang, pakai uang. Mbak, semangat. Sebenarnya nggak hafal ini lagunya nih, nggak hafal lagunya ya? Enggak. Pantesan. Biasanya pada ikut nyanyi pakai uang, pakai asyap pada pakai gitu. Ini, aduh, kayaknya ini juga musiknya tadi fals, Mbak. Karena aku setelnya, jadi sebenarnya suara aku bagus, cuma gara-gara musiknya jadi aku jadi ketularan ini nih agak fals sedikit. Terus kata teman-teman aku nih, aku tuh sebenarnya nggak cocok, Mbak, nyanyi lagu-lagu Indonesia. Soalnya Mbak lihat nih wajah aku, Arab banget kan? Ya, lihat hidungnya. Ini hidungnya udah kayak piala ajan, Mbak. Mancung. Strukturnya tuh wah, udah timur tengah banget nih. Soalnya aku tuh biasa makan onta presto. Ini yang bikin muka aku ke Arab-Arabannya makin bertambah. Nah, kata teman-teman aku tuh lebih cocok nyanyinya lagu-lagu Arab. Aku nyanyi lagu Arab nggak apa-apa ya? Indonesia kurang cocok, Mbak, soalnya, Mbak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya
الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على Muhammad. Gak ini apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana ada minum, barangkali mau minum. Aku izin minum ya. Bentar. Ini masih lanjut nggak apa-apa Mbak sholawatannya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Adem banget dengerin. Ah, Masya Allah. Mendung kayaknya Mas. Aduh. Ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kok yang matiin? Udah selesai. Padahal lanjut aja nggak apa-apa. Takut kelamaan Mbak. Oh, kok adem? Ada Masya Allah. Makanya suka denger salawat berarti ya? Suka. Suka, Alhamdulillah ya. Emang salawat itu kalau kita dengerin bikin hati kita jadi seneng. Iya benar. Mau ada masalah, mau ada utang banyak juga biasanya dengerin salawat jadi adem gitu. Bahkannya ini hari apa sih hari itu? Hari Senin. Senin? Bukannya Selasa ya? Selasa. Senin kok. Senin. Selasa coba dicek. Senin mas. Selasa? Senin mas. Iya. Senin Soalnya kok ini Senin. bener Senin. Iya Senin. Emang kenapa mas? Aku pikir Selasa, soalnya dari tadi Selasa di pelaminan sama kamu. Aku pikir Selasa, soalnya dari tadi Selasa di pelaminan sama kamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Bahkannya mau tahu nggak? Aku mau cerita sesuatu nih, jujur. Aku tuh dulunya playboy, Pak. Iya tahu. Kok tahu? Dari tadi gombalin saya terus. Gombalin terus ya. Tapi Mbak, playboy itu sebenarnya nggak jelek Mbak. Playboy itu pembelaan ini, pembelaan diri ya. Wujud dari aku mensyukuri atau mengagumi ciptaan Allah yang cantik-cantik. Itu ngeles nih Mbak. Jadi
Aku tuh tahu sendiri mbak, kalau tinggal di Kerawang, aku tinggal di Kerawang. Bahkan dia kan di Purwakarta ya. Kerawang, Purwakarta, itu gadis-gadis Sunda tahu sendiri cantik-cantik semua kan. Banyak banget yang cantik ya Allah. Jadi ya, itu yang bikin aku betah gitu tinggal di tanah Sunda ini. Soalnya ceweknya cantik-cantik. Tapi jujur ya, tadi pas Mbak Kania masuk ke mobil ini, itu bayangan aku tentang cewek yang cantik-cantik, mereka semua jadi biasa aja. Itu bayangan aku tentang cewek yang cantik-cantik, mereka semua jadi biasa aja. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Kania, Mbak, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih sama Mbak Kania nih. Iya. Maaf, kenapa? Jadi dari tadi ya ketika Mbak Kania naik pintu belakang kan, itu kursinya aku bilang lagi rusak ya. Sebenarnya kursinya nggak rusak. Jadi aku pengen Mbak Kania duduk di depan aja sebenarnya tadi tuh. Jadi tapi nggak apa-apa ya duduk di depan ya, nggak masalah kan ya. Harusnya kan biasanya di belakang. Pengen ngobrol-ngobrol kayak gini tadi tuh. Sama Mbak Kania kan tadi dengerin aku telepon sama pacar aku ya. Risih nggak sih? Risih banget. Sampai dengerin aku sholawatan gitu ya. Itu Mbak, mohon maaf, aku ini sebenarnya seorang konten kreator yang lagi bikin sosial eksperimen. Jadi Mbak itu dari tadi kena prank di channel YouTube aku. Kalau Mbak lihat sini ada kamera nih. Mana? Di sini, yang Mbak satu di sini sama satu di sana Mbak. Iya, jadi semua aktivitas kita itu direkam sama kedua kamera ini dari tadi. Dari tadi awal masuk udah direkam. Itu makanya aku mau minta izin nih sama Mbak Kania. Boleh nggak kalau videonya nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Oh iya, channel YouTube-nya apa emangnya? Namanya Gus Aldi. Oh, Gus Aldi. Nanti Mbak Kania juga boleh nonton, boleh komen di sana. Oh, nanti jadi aku ada di sana. Ada. Boleh nggak ditayangin? Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya kalau video ditayangin, kalau Mbak nanti aku sayang-sayangin. Sigapal terus itu ke bawah Mbak, ke bawah sebelah sana. Makasih banyak, ini Mbak Kania sudah nggak marah-marah ya di prank. Enggak, tapi asalnya kayak, hah ini kenapa sih? Tapi kesannya gimana sih? Seru sih, asik ya. Yang tadinya ngakak terus dibikin adem sama solawatannya. Alhamdulillah. Tadi juga pas mau pas masuk diajak berdoa dulu kan. Iya. Kan jarang-jarang banget gitu ya. Aku Gojek online itu ya. Iya. Jarang untuk ngajakin baca doa. Mungkin nggak ada mungkin ya. Iya, nggak ada. Itu sebagian dari dakwah juga Mbak, biar teman-teman kalau mau naik motor atau mobil mereka jadi pada baca doa semua gitu. Iya tujuannya sih. gitu. Kalau gombal-gombalannya nyampe ke hati nggak Pak? Masih aja usaha sok aja. Itu malu. itu jawabnya nanti di chat aja Pak. Ini aku mau izin minta berhenti sebentar boleh? Apa? Ada yang mau aku sampaikan nanti buat masa depan kita. Enggak, maksudnya aku mau ada yang mau aku kasih buat Mbak gitu, kenang-kenangan. Gak apa-apa ya, berhenti dulu ya. Oh, kenang-kenangan apa Mas? Enggak. Ya ada bingkisan gitu Mbak. Gak apa-apa ya, berhenti sebentar. Boleh. Boleh ya. Di sini aja nih. Belum keluar tol. Sini aku izin berhenti ya Mbak ya. Bentar ya. Oke. Nah, jadi gini makanya kalau di taksi online aku semua yang kena prank atau yang habis aku kerjain itu bayar taksi online gratis. Jadi nanti Mbak Kania udah nggak harus bayar taksi online, tolnya juga udah nggak harus diganti. Jadi iya, pokoknya free. Sama aku ada bingkisan nih buat Mbak Kania, mudah-mudahan bisa manfaat. Ini mohon diterima, jangan lihat nilainya, jangan lihat isinya. Ini bentuk rasa terima kasih aku buat Kania. Makasih banyak. Sama aku boleh minta Instagramnya nggak Mbak? Oh ini nama YouTube-nya? Iya, nama YouTube-nya Gus Aldi, nama Instagram aku ini. Nanti aku mau follow Mbak Kania dulu. Oh boleh. Nama Instagramnya? Kania Cipta _ Kania Cipta. Ciptaan siapa Mbak? Ciptaan awalnya jangan. Kania. Ini Kania Ciptanya langsung ya? Oh iya, Cipta ini langsung ada ya. Ini aku follow Mbak ya? Oh iya, nanti aku follow back. Iya dong. Kalau nggak di follow back Nanti sekalian aku mau nonton. Iya harus nonton Mbak. Gawat kalau nggak nonton. Oh, tapi ini sengaja tadi. Iya sengaja. Emang aku tuh kalau dapet target yang cantik ya udah sekalian dikerjain aja gitu. Apa aku mau nanya aktivitasnya apa sih kalau sekarang? Aku sih masih nyari kerja ya, pengangguran. Fokus nganggur Mbak? Iya, tapi ada sih kerjaan sampingan kayak nge-wedding organizer. Oh ada WO-nya. Terus paling ya foto-foto gitu.
foto-foto. Jadi kalau teman-teman yang butuh WO nih bisa kontak Mbak Kania. Iya, Atau ada- mau foto-foto ada juga. timnya kita. Ada timnya ya. Acip. Mudah-mudahan usahanya lancar, laris semua ya. Amin, kita- makasih banyak ya. Lanjut perjalanan ya. Oke, lanjut. Kalau lanjut ke jenjang pernikahan nanti. Jadi perjalanan. Terus aja. Terus aja. Gak kelar-kelar. Makanya aku minta maaf kalau barangkali ada tadi salah-salah ngomong dan Enggak kok, seru, malah seru, aku senang. makasih banyak udah nggak marah-marah di Enggak dong. prank aku. Jangan kapok, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi Mbak ya. Amin. Barangkali di konten-konten yang lain gitu sama Iya, teman-teman semua. semoga aja Ini ya. di mana nih kita? depan, Kak. Depan. Oke, makasih banyak Mbak Kania. banyak ya. Hati-hati di jalan. Mau ikut turun, mau dikenalin sama mama. Astagfirullahaladzim, belum siap aku Mbak. Tak aja. Makasih ya Kak. Iya sama-sama. Iya, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku langsung pamit ya. Iya, Mbak Kania. duluan ya. Iya, hai. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Iya, Kak. Iya. Oke, teman-teman semua, itu tadi konten yang udah kita buat bareng Mbak Kania ya. Kania orangnya cantik, baik. Waduh, ramah banget, parah sih. Mukanya tuh mulus banget guys, kayak ini kan. Kayak kamar mandi baru. Ya udah gitu aja teman-teman. Jangan lupa ditonton video yang lain ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.